Selamat siang pemirsa semua, bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit berdiskusi dengan Bapak Budiono Tandus sebagai Direktur PT Garindo Food Internasional. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Izin copot masker ya. Silakan Bapak. Kita semua sudah divaksin. Iya, betul. Begini Pak, kita akan sedikit berdiskusi, mengadakan talk show sedikit tentang sosis, produk sosis ini. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, PT Garindo Food Internasional itu PT apa sih Pak ya? Boleh dijelaskan backgroundnya Pak? Oh iya, jadi kalau PT Garindo Food Internasional itu kita salah satu bisnisnya adalah meat processing. Jadi kita karena kebetulan kita juga importer daging, jadi kita ingin menambahkan added value ke daging dengan memproses baik mentah yang kita cutting, kita slicing maupun yang kita olah menjadi produk olahan daging. Jadi produk olahan daging itu kita kategorikan ada yang sosis, ada yang bakso, ada yang nugget. Jadi kita kategorikan sebagai 3 grup besar ininya. Oke, baik. Ya. Pada kesempatan siang ini kita akan membahas sosis Pak, kebetulan Pak ya. Ini boleh dijelaskan tidak Pak, bagaimana sih, kan kita sama-sama tahu nih Pak bahwa daging itu kan berbagai macam jenisnya, ada ukurannya yang besar-besar segala macam. Proses pengolahannya itu hingga bisa menjadi sosis yang seperti di hadapan kita ini itu bagaimana Pak? Ya, jadi ceritanya begini, kalau sosis ini kan sebenarnya yang paling terkenal itu memang dari awalnya itu dari Jerman. Jadi orang Jerman itu beda dengan orang US ya. Kalau orang US kan makan daging itu sebagai steak. Nah, kalau orang Jerman itu makan daging diolah menjadi sosis karena di dalamnya kan kita kasih bumbu-bumbu, kita kasih ini, jadi meresap ininya. Kalau daging kan biasanya kita marinasi, kalau sosis kita giling, itu kita haluskan, kemudian kita filling ke dalam satu selongsong ya. Kalau selongsong ini kan awal mulanya aslinya itu dari usus. Jadi kalau dulu dari usus sapi yang kemudian diolah, kemudian menjadi bening, kemudian itu di-fill ke dalamnya. Nah, tapi dengan konsumsi sosis yang banyak dan overall di dunia nggak cukup, akhirnya dibuatlah palsu istilah selongsong palsu, tapi dari kolagen. Betul. Jadi kolagen itu adalah protein yang ada di bawah kulit sapi. Nah, itu nanti diekstrud jadilah selongsong. Nah, itu sangat tipis dan kuat. Itu feelingnya ke situ. Nah, sosis ada juga yang di smoke, jadi diasap. Jadi terasa asapnya. Ada juga yang plain, yang tidak di smoke. Nah, dengan berkembangnya waktu, karena kolagen ini juga lumayan mahal, akhirnya orang menciptakan lagi kulit sosis yang dari selulose, dari selulose atau dari plastik. Nah, itu makanya kalau kita beli sosis kan ada yang tulisannya harus kupas dahulu sebelum dimakan. Nah, itu yang dari selulose memang harganya jauh lebih murah daripada yang kolagen. Iya. Betul. Lalu Bapak ini kan sosis ini kan tadi Bapak jelaskan ada yang pakai dibungkus kolagen, ada yang dengan apa lagi tadi Bapak? Selulose ya Pak ya. Ini sosis ini tuh aman tidak sih Pak untuk dikonsumsi Pak? Jadi sosis ini sebenarnya sangat aman dikonsumsi, terutama kalau di Indonesia kan semua sosis itu fully cook ya, jadi benar-benar mateng. Jadi kita di pabrik itu kita masak sampai core temperaturnya, jadi temperatur di bagian paling dalam dari sosis itu mencapai 85 derajat Celcius. Jadi dipastikan semua bakteri itu mati. Ya, terus yang kedua, sosis ini juga disimpan di dalam kondisi beku. Jadi minus 18 derajat Celcius. Jadi dalam kondisi beku ini, selama sosis ini belum dibuka, kemudian dipegang-pegang tangan atau apa, itu sebenarnya sangat aman. Jadi shelf life-nya bisa sampai 1 tahun. Tapi kalau udah dibuka beda ya. Udah dibuka, kemudian kita pegang tangan, kemudian taruh di lemari es, sebaiknya 3-4 hari dihabiskan, dikonsumsi.
Lalu Pak Budiono, di sini kan Bapak ada berbagai macam varian sosis ini Pak ya. Ya. Ada beberapa range harga, ada beberapa tingkatan harga dari mulai yang murah sampai agak yang sedikit pricey, agak sedikit mahal. Itu bisa dijelaskan Pak, perbedaannya apa ya dari yang murah dan mahal itu ya? Jadi sebenarnya kalau kita melihat sosis dari sisi harga, itu pasti tergantung dari campuran yang ada di dalam sosis. Baik. Jadi semakin tinggi meat kontennya, itu pasti harganya semakin mahal. Karena bahan baku termahal dalam sosis itu kan daging. Ya, jadi kalau daging yang misalnya sosis dengan harga yang di atas 100.000 atau apa itu biasanya dagingnya itu sekitar 70-an% lah. Sisanya itu ada tepungnya, ada esnya, ada minyaknya. Nah kalau yang murah-murah kan ada sosis yang mungkin di bawah 30.000 per kilo. Nah itu tentu saja kandungan dagingnya di bawah 10% ya. Jadi sisanya ya tepung gitu-gitulah. Iya. Nah, cuma kita kalau beli sosis-sosis yang seperti ini harus hati-hati karena kita harus lihat misalnya apakah diproduksi oleh pabrikan yang resmi yang punya izin edar dan sebagainya. Jadi harus berhati-hati juga karena pengolahan daging ini adalah industri yang sangat rentan. Jadi kan kalau daging ini kan gampang sekali rusak. Jadi mengandung protein. Jadi protein itu kan tempat tumbuhnya bakteri. Jadi kalau industrinya tidak clean, tidak bersih, ininya semua, jadi sangat kritis. Makanya meat processing itu termasuk industri yang critical industri. Jadi benar-benar diawasi dan sebagainya. Bahkan kita punya yang namanya HACCP konsep gitu. Jadi memang harus benar-benar ini. Makanya belilah pada produsen yang terpercaya lah kalau untuk meat processing. Betul. Ini. Salah satunya PT Garindo Food Internasional ya Pak ya. Ya. Bapak ada rekomendasi tidak Pak? Kebetulan saya pribadi juga suka mengkonsumsi sosis. Kira-kira ada rekomendasi nggak dari produk Bapak yang cocok untuk saya itu apa Pak? Oh kalau lihat bodinya Pak, ya high meat content, supaya proteinnya tinggi. Ya kalau sosis kan sebenarnya ya sesuai selera ya. Iya betul. Ada yang apa, yang bockwurst atau apa itu kan seperti tadi saya bilang tergantung dari bumbu yang dimasukkan ke dalamnya. Betul. Tapi kalau menurut saya kalau memang kita mau mengkonsumsi sosis yang enak ya harus pilih yang meat kontennya tinggi. Oke. Ya, jadi makan sosis belum terasa makan daging. Betul. Jadi bukan terasa makan tepung. Jadi pure begitu berasa Pak ya. Oke. Yang untuk kelas kita yang sosis ini kita punya sosis jumbo sama mini ini udah kontennya udah tinggi lah meat kontennya. Ini udah di atas 50-an% meat kontennya. Jadi apa antara harga dan value yang didapat menurut saya udah enak. Nanti Bapak cobain pasti enak. Siap, terima kasih Pak. Kebetulan saya suka sekali mungkin di weekend itu bisa makan sosis bareng teman-teman Pak ya. Lalu Pak, bisa dijelaskan Pak bagaimana sih Bapak punya tips dan trik tidak menyimpan sosis itu gimana Pak? Ya, sosis itu kan kalau dulu sosis itu banyak disimpan di dalam chiller ya. Chiller itu artinya kalau kita lemari es kan selalu dibagi dua Pak. Yang di atas freezer, yang di bawah chiller ya. Iya. Nah, paling bagus sebenarnya sosis itu disimpan di freezer Pak. Kalau di freezer itu kan minus 18. Jadi seperti tadi saya jelaskan, itu bakteri-bakteri udah nggak bisa tumbuh lah istilahnya, aman. Tapi kalau Bapak disimpan di kulkas bawah, itu kan sekitar 5 derajat. 5 derajat itu belum mencapai minus ya Pak. 5 derajat itu bakteri masih tumbuh. Oke. Bakteri masih tumbuh dan kalau di dalam sosisnya sudah ada bakterinya akan cepat sekali berkembang. Jadi mungkin 7-14 hari udah rusak. Sudah rusak. Mulai berendih, mulai asam nanti. Nah, makanya kan tadi saya bilang kalau sosis sudah dibuka, kita ambil, kita simpan di chiller, paling nggak 3-4 hari habisin. Jadi jangan disimpan di bawah terus ini. Oke. Jangan sampai lupa. Biasanya orang lupa sudah minggu kemarin. Iya. Nah, kita coba asem. Nah, itu. Itu dia pemirsa tips-tips dari Pak Budiono.
saya rasa sangat berguna sekali untuk sobat-sobat sekalian, pemirsa sekalian yang ingin mengkonsumsi sosis yang seperti ada di depan kita ini. Lalu Pak Budiono ini agak sedikit konteksnya agak sedikit lebih santai Pak. Bapak ini kan sebagai alumni food teknologi di Berlin Pak ya, betul Pak ya? Ya betul. Oke. Ini Berlin itu bisa dijelaskan Pak, di sana itu konsumsi sosis itu seperti apa sih Pak? Karakteristik orangnya, lalu biasanya suka makan sosis yang seperti apa? Kalau di Jerman itu sosis selain sebagai lauk ya, itu juga seperti camilan ya. Jadi kalau kita melihat misalnya sepanjang jalan itu kan banyak orang jualan sosis yang hanya ininya di grill ya gitu sebagai camilan. Apalagi kan kalau di sana kalau winter kan udaranya dingin. Betul. Wah, makan itu di jalan anget-anget itu enak sekali Pak. Jadi memang cemilannya orang sana itu kan protein Pak. Betul. Sosis. Makanya badannya gede-gede Pak. Kalau kita camilannya gorengan. Sama-sama membuat gede tapi berbeda. Lalu waktu Bapak di Berlin itu makanan favorit Bapak itu apa Pak? Waduh, saya itu gimana tetap orang Indonesia ya. Makanan favoritnya tetap makanan Indonesia. Ya paling enggak Asian style lah ya. Asian style. Iya, kalau makanan Eropa ya ada yang cocok ada yang enggak ya. Tapi tetap kita carinya lah makanan Indonesia. Cinta Indonesia Pak ya. Kurang lebih sih itu Pak Budiono, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah mau berdiskusi dengan saya siang hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih juga. Baik pemirsa, kurang lebih itu diskusi kami siang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Pak Budiono Tandu selaku Direktur PT Garindo Food Internasional. Kurang lebih itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.